Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Lanjutan dari yang video minggu lalu. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Jadi peluang kumulatif X sama dengan peluang dari variabel X sama dengan nilai variabel X. Nah, nilai Fx itu dinamakan peluang kumulatif ya. Nah, misalkan di sini ada X sama dengan C. Ya, merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Maka nilai Fc itu dinyatakan dengan fungsi C atau peluang kumulatif C sama dengan peluang variabel acak ya, peluang variabel acak kurang dari sama dengan C. C itu tadi nilai dari variabelnya. Nilai dari variabel acak itu sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 sampai dengan Fc. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Di sini ada contoh 1. Susi melakukan pelemparan sebuah dadu. Nah, jadi hanya satu buah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Jadi mata dadu yang muncul dari sebuah dadu. Nah, ditanyakan adalah F1, F3, dan F5. Berarti C-nya 1, lalu 3, dan 5. Nah, ruang sampelnya di sini berarti hanya ada satu buah dadu. Ruang sampelnya untuk satu buah dadu itu kan ada 1, ya, karena diminta adalah variabel X-nya mata dadu yang muncul ya. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini X atau variabel acaknya adalah mata dadu yang muncul. Jadi dapat kita tuliskan di situ X atau nilai dari variabel acaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilai dari variabel X bukan sama dengan ruang sampel ya. Ini tergantung dari pertanyaan si variabel X-nya. Dia menyatakan apa di situ. Kalau dia menyatakan si variabel X-nya adalah mata dadu muncul angka genap, berarti nilai X-nya 2, 4, 6. Ya, gitu. Atau mata dadu yang munculnya adalah bilangan ganjil, berarti 1, 3, dan 5. Nah, di sini yang pertama diminta adalah peluang kumulatif 1 ya. Maka variabel acak itu kurang dari sama dengan 1. Sama dengan F1. Nah, kenapa hasilnya adalah 1/6? Karena 1 di sini untuk nilai variabelnya di situ hanya ada 1. Nah, dan ruang sampelnya itu 6 ya, ruang sampel atau S-nya ya. Tuh. Selanjutnya untuk F3 di sini atau kumulatif ya, peluang kumulatif 3 ya, sama dengan F1 ditambah F2 ditambah 3. Jadi dikumulatifkan ya, 1, 2, 3. F4 juga sama, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, di sini F1 1/6. Kenapa? Karena nilai dari variabel acak X yang nilainya 1 itu hanya ada 1. Nah, dan ruang sampelnya 6. Maka F1 adalah 1/6, F2 juga 1/6, dan F3 juga 1/6. Maka 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 itu sama dengan 3/6. Atau bisa kita selesaikan atau sederhanakan menjadi 1/2. Nah, sedangkan yang C itu F5 ya, peluang kumulatif 5
ya untuk nilai variabel acaknya itu sama dengan, karena ini kumulatif, dijumlahkan dari F1, F2, F3, F4, dan F5. Maka hasilnya adalah 1/6 untuk F1, 1/6 untuk F2, 1/6 untuk F3, 1/6 untuk F4, dan 1/6 untuk F5. Maka kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 5/6. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekeping uang logam dilempar 2 kali. Ya, ini kebalikannya yang kemarin. Kalau kemarin 2 atau 3 uang logam ya dilemparkan 1 kali. Kalau ini sekeping uang logam dilempar 2 kali. Jadi kemungkinannya yang pertama dilempar apa yang keluar, yang kedua dilempar apa yang keluar gitu ya. Angka atau gambar. Nah, di sini variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Jadi dimintanya adalah angka yang muncul berapa di situ untuk variabel acaknya. Nah, pertanyaannya tentukan nilai dari F0, F1, dan F2. Jadi peluang kumulatif 0, peluang kumulatif 1, dan peluang kumulatif 2. Nah, di sini ruang sampelnya itu AA, AG, GA, dan GG. AA artinya angka-angka ya. Lemparan pertama angka, lemparan kedua angka gitu. Percobaan yang pertama. Selanjutnya AG. Lemparan pertama angka, lemparan kedua gambar. Nah, yang ketiga gambar angka. Lemparan pertama gambar, lemparan kedua angka. Dan yang terakhir itu GG ya. GG itu gambar-gambar. Lemparan pertama gambar, lemparan kedua gambar. Jadi kalau ditanyakan berapa jumlah ruang sampelnya, itu ada 4. Anggotanya itu AA, AG, GA, GG. Nah, di sini X adalah banyak sisi angka yang muncul ya. Dengan X sama dengan atau nilai variabelnya, nilai variabel acaknya itu sama dengan 0, 1, 2. Artinya ketika dia 0, artinya tidak ada angka yang muncul. Nah, yang keluar adalah GG, gambar-gambar. Sedangkan 1 di situ ya, yang keluar berarti hanya ada 1 angka. Artinya yang keluar adalah angka gambar atau gambar angka. Dan nilai variabel acak untuk 2 artinya angka semuanya yang keluar. Jadi 2 kali lempar itu yang keluar angka-angka ya. Nah, di sini yang pertama yang A, peluang kumulatif 0. Berarti F0 sama dengan 1/4. Jadi jumlah dari variabel acak ya, nilai dari variabel acak 0 itu hanya ada 1 di ruang sampelnya, yaitu GG. Dan jumlah ruang sampel adalah 4, maka 1/4. Selanjutnya F1 ya. Di situ atau peluang kumulatif 1 berarti kita jumlahkan F0 ditambah F1. Maka 1/4 ya untuk 0 ya, yang tadi yang A jawabannya. Dan F1 ada berapa peluangnya di situ? AG, GA, maka ada 2/4. Ya, 4 itu dari jumlah ruang sampel. Jadi sama dengan 3/4. 1 tambah 2, 3. Yang penyebutnya masih tetap sama. Dan yang C, di situ peluang kumulatif 2. Berarti kita jumlahkan dari 0, 1, 2. F0, F1, F2. Nah, F0 tadi 1/4. F1 itu adalah 2/4. Dan F2 berarti kemungkinan muncul angka ya, 2. Ya, angkanya sebanyak 2 kali adalah 1. Maka 1/4 untuk F2. Jadi kalau kita jumlahkan 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4 adalah 4/4 atau sama dengan 1. Ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang distribusi peluang kumulatif variabel acak. Nah, di sini saya akan memberikan tugasnya untuk pertemuan berikutnya.
Sini ada sekeping uang logam dilempar 3 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Nah, pertanyaannya, sajikan data di atas menggunakan tabel, grafik, dan fungsi. Ini sudah di pertemuan yang kedua ya. Selanjutnya, tentukan nilai dari F0, F1, F2, dan F3. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini tentang distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di grup WhatsApp mata pelajaran Matematika Peminatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.